Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Teks prosedur. Oke, tapi sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita awali dengan berdoa basmalah bersama-sama agar pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang teks prosedur. Ini materinya sangat gampang sekali. Bisa dikatakan ini materi yang paling ringan ya. Oke, langsung saja kita ke pengertian. Jadi teks prosedur ini teks yang memaparkan tahapan-tahapan, atau istilah yang paling sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah. Udah itu aja. Jadi kalau kalian nemu teks yang berisi langkah-langkah itu namanya teks prosedur. Nah, yang dimaksud langkah-langkah itu gimana sih? Ini sering kalian jumpai ya. Misal di sini ada contoh. Nah, ini komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan bla bla bla. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikuti langkah-langkah berikut. Jadi ini ada tutorial atau langkah-langkah untuk menghidupkan komputer. Langkah yang pertama, buka penutup layar laptop, bla bla bla. Kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik, bla bla bla. Sampai kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, ini langkah-langkah. Ini namanya teks prosedur. Ya. Ini juga ada lagi cara mematikan komputer. Jadi langkah-langkah sudah sering kita jumpai di kegiatan kita sehari-hari ya. Seperti ketika membuat mie instan, kita dihadirkan dengan langkah-langkahnya di eh, sampul belakangnya mie instan itu ya, ada gambar langkah-langkah cara pembuatannya. Itu juga merupakan prosedur. Jadi sering kita jumpai dan makanya saya katakan ini sangat gampang sekali materinya. Jadi teks yang berisi langkah-langkah itulah teks prosedur. Itu pengertian yang harus kalian amati atau harus kalian pahami ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami berikutnya adalah teks prosedur ini juga ada pembagiannya ya. Ada yang dinamakan prosedur kompleks ya. Kompleks ini kurang S. Prosedur kompleks itu prosedur yang dijelaskan secara rinci. Gampang-gampangnya gini. Jadi dia ketika menjelaskan langkah-langkah, dia ada basa-basinya dulu seperti ini. Ya. Ada basa-basinya, ini saya katakan basa-basi ya. Padahal kita kan cuma butuh langkah-langkahnya langsung ya. Cuma di sini kita dikasih awalan pengantar, ada basa-basinya. Apakah ada salah satu orang yang mempunyai impian untuk menjadi aktor hebat? Menjadi aktor hebat merupakan impian bagi semua pegiat seni panggung maupun layar kaca. Namun bla 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 ini basa-basi semua, padahal kita butuhnya di sini. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk menganalisis perwatakan tokoh. Nah, kita butuhnya di sini, tapi di sini eh, ada semacam kayak basa-basi atau awalan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah prosedur kompleks. Ini kurang S ya nulisnya. Oke. Kemudian kedua, ada bentuk prosedur sederhana. Kalau kompleks itu rinci, ya ini simplex atau sederhana. Gimana itu bentuknya? Ya, dia langsung membuat langkah-langkahnya. Langkah-langkah mendapatkan SIM, langsung ditulis langkah-langkahnya. Jadi tidak perlu embel-embel basa-basi. Nah, ini bentuk prosedur. Oke, bisa dipahami ya, sangat gampang sekali. Kemudian struktur yang ada di prosedur, yang pertama ada tujuan, bagian yang menjelaskan tentang tujuan dari teks. Misalnya kayak tadi, langkah-langkah membuat SIM, berarti tujuannya apa? Ya membuat SIM itu tadi. Kemudian ada alat bahan, ada langkah-langkah. Yang harus ada di prosedur yang sifatnya wajib adalah ini. Langkah-langkah, ini wajib. Kalau alat bahan ini tidak wajib, karena menyesuaikan dengan prosedurnya. Ada prosedur yang butuh alat bahan, ada yang enggak. Kayak prosedur ini, kayak ini menjadi aktor kan tidak perlu alat bahan. Biasanya yang membutuhkan alat bahan itu kayak membuat suatu hidangan makanan sajian gitu loh. Kayak mie instan kita disuruh menyiapkan air, kemudian telur misalnya gitu.
Intinya yang paling wajib di sini adalah langkah-langkah. Alat bahan digunakan kalau memang ada, kalau nggak ada nggak perlu alat bahan juga boleh. Nah itu strukturnya ya. Jadi kalau disuruh analisis struktur, misalnya di sini ada teks ini, ya kita langsung aja tulis tujuannya apa. Kita cari di sini. Oh tujuannya adalah eh, untuk menganalisis perwatakan tokoh dalam cerita. Ini tujuannya. Alat bahannya apa di sini, ada nggak? Kalau nggak ada ya ditulis tidak ada gitu. Langkah-langkahnya apa? Nah ini ditulis 1 sampai 4 ini ditulis secara ringkas. Misalnya ada tugas untuk menganalisis struktur. Gitu. Sederhananya tentang teks prosedur. Oke. Jadi sangat mudah sekali. Kalau kita lihat contoh di sini, kita sudah bisa melihat yang ini komputer merupakan bla bla bla, ini udah jelas. Kalau ditanya ini prosedur bentuknya apa, apakah kompleks atau sederhana, kita tidak perlu membaca, tinggal lihat bentuknya aja udah kelihatan rinci di sini. Ini namanya prosedur kompleks. Nah, ini juga ya. Ada yang lebih panjang lagi, ini kiat berwawancara kerja. Ini juga panjang sekali ini. Nah, ini kompleks namanya. Jadi segala hal yang berisi tentang langkah-langkah itu dinamakan teks prosedur. Selebihnya bisa kalian baca lebih lengkapnya di file materi yang saya bagikan di e-learning ya. Bisa kalian baca sendiri. Intinya itu, di pertemuan kali ini kita cukup mengenal tentang pengertian teks prosedur dan juga strukturnya. Oke, jadi sekali lagi teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah. Kemudian bentuknya dibagi menjadi dua, ada prosedur kompleks, ini kurang S ya, dan juga ada prosedur sederhana. Oke, itu secara bentuk. Kemudian strukturnya ada tiga, ada tujuan, alat bahan, ada langkah-langkah. Ada juga yang menuliskan 5 struktur. Jadi ketambahan sebelum tujuan ini ada judul. Kemudian di akhirnya ada penutup gitu. Jadi versinya ada banyak, yang jelas sama aja. Kalau bagian lengkap ya judul sama penutup. Ini kan judul kan udah otomatis pasti ada ya. Kemudian penutup. Dan yang perlu kalian ingat bahwa di teks prosedur yang paling wajib harus ada adalah langkah-langkah. Oke, ini teks prosedur ya. Dan untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang kaidah. Nah, ini kaidah yang perlu kita pelajari lebih detail. Yang paling penting di sini, karena nanti kita akan mengenal yang namanya kalimat integratif atau kalimat tanya, kemudian kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan kalimat deklaratif atau kalimat biasa. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa memperjelas pemahaman kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.